unfair, sesuatu yang tidak adil, maka ia bukan hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, para pemerhati hukum yang berbahagia, serta rekan berpikir kami dari tim kontra yang kami hormati. Perkenalkan, kami dari tim hukum tata negara dengan saya Aulia Farid sebagai pembicara pertama dan rekan saya Muhammad Arjuna Masih selaku pembicara kedua. Saya Sarah Melia selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, terkait mosi perdebatan penghapusan hukuman mati dalam perspektif hukum internasional, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami pro pada status quo perdebatan kita kali ini, yang mana argumentasi akan kami sampaikan secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, teoritis, dan dengan data-data aktual yang kami paparkan, serta dengan solusi yang kami tawarkan. Dewan juri yang terhormat, memasuki ranah argumentasi saya dalam kedudukan pro pada status quo perdebatan kita kali ini. Lahirnya mosi perdebatan kali ini tidak terlepas dari adanya penerapan dan larangan hukuman mati di berbagai negara dalam skala internasional. Secara definitif, hukuman mati adalah bentuk hukuman di mana seseorang yang dinyatakan bersalah atas tindak pidana berat seperti pembunuhan, terorisme, atau kejahatan lainnya yang dianggap sangat serius, yang mana dalam pelaksanaan hukuman mati bisa dilakukan dalam berbagai metode, di antaranya suntik mati, digantung kursi listrik, atau dengan ditembak. Padahal jika dikaji dari segi yuridis, hal ini tidak sejalan dengan hukum internasional yang mengatur bahwa nyawa manusia tidak dapat diambil secara sewenang-wenang, termasuk dengan melaksanakan hukuman mati ini. Hal ini sesuai dengan beberapa konvensi internasional seperti Pasal 3 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia UDHR, Pasal 6 ayat 1 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Hak Politik ICCPR, dan protokol opsional kedua Kovenan Internasional serta instrumen internasional lainnya tentang hak-hak sipil dan politik yang mewajibkan negara-negara untuk melarang dan menghapuskan hukuman mati. Kemudian, jika hukuman mati ini diterapkan, tidak menutup kemungkinan bahwa menjadi alternatif yang berpengaruh sangat signifikan di dalam turunnya angka kejahatan. Lagipun, dalam penerapan pidana mati tidak dapat dikoreksi atau undone, khususnya dalam hal pidana mati, ternyata dikenakan terhadap orang-orang yang secara keliru harus menjadi terpidana. Sebagai akibat tidak sempurnanya sistem peradilan pidana, dengan menggunakan kalimat lain, berdasarkan dalil ini, pidana mati berpeluang untuk dikenakan terhadap orang yang sebenarnya tidak kejahatan yang didakwakan olehnya. Dewan juri yang terhormat menegaskan kembali bahwa hak hidup merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dalam kondisi dan keadaan apapun. Non-derogable right berdasarkan pasal 6 International Covenant on Civil and Political Right atau ICCPR, setiap manusia berhak atas hidup dan tidak seorang pun boleh dirampas hak hidupnya secara sewenang-wenang. Human Rights Committee sebagai badan penafsir resmi ICCPR bahkan menyatakan bahwa penggunaan hukuman mati bertentangan dengan tujuan utama perjanjian tersebut, yakni perlindungan terhadap kehidupan. Artinya, secara prinsip hukum internasional tidak hanya membatasi, tetapi secara bertahap mendorong penghapusan hukuman mati. Argumen kedua, hukuman mati tidak efektif secara empiris dalam menekan kejahatan berat. Berdasarkan data United Nations Office on Drug and Crime atau UNODC serta laporan Amnesty International tahun 2024, bahwasanya negara-negara yang menghapus hukuman mati seperti Kanada, Norwegia, dan Portugal tidak mengalami peningkatan angka kejahatan berat. Setelah abolisi dilakukan, hal ini menunjukkan bahwa faktor pencegahan kejahatan tersendiri bukan ditentukan oleh beratnya hukuman, tetapi oleh efektivitas sistem peradilan, pendidikan hukum, dan moralitas masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, mempertahankan hukuman mati bukanlah solusi hukum, tetapi bentuk kegiatan negara dalam mencari keadilan yang rasional. Argumen ketiga, hukuman mati berpotensi menimbulkan kesalahan yuridis yang bersifat permanen.
Sejarah mencatat kasus salah vonis yang berujung pada eksekusi manusia tidak bermasalah. Misalnya, kasus Timothy Evans di Inggris tahun 1950 yang dieksekusi dan kemudian terbukti tidak bersalah. Kasus inilah yang akhirnya mendorong Inggris menghapus hukuman mati itu sendiri. Dalam konteks hukum, kesalahan yang tidak dapat diperbaiki berarti pelanggaran terhadap prinsip keadilan substantif. Negara yang mengeksekusi warganya dengan kesalahan prosedur berarti telah melanggar hak asasi yang paling dasar, dan itu tidak dapat dibenarkan dalam kerangka hukum internasional manapun. Dewan Juri yang terhormat, dari keseluruhan prinsip dan data yang sudah saya paparkan tadi, jelas bahwasanya penghapusan hukuman mati adalah arah perkembangan hukuman internasional yang bersifat progresif, karena lebih dari 170 negara telah menghapus atau menangguhkan hukuman mati, dan hal ini sejalan dengan semangat sekon opsional protokol to ICCPR. Dan hal ini sejalan pada tahun 1998 yang secara empiris menyerukan penghapusan hukuman mati di seluruh dunia. Oleh karena itu, kami dari tim Pro menegaskan kembali bahwa mempertahankan hukuman mati artinya sama dengan menolak evolusi hukum internasional, menolak hak hidup, dan menolak nilai kemanusiaan itu sendiri. Kami tidak berbicara atas dasar emosi, tetapi atas dasar rasionalitas, hukum, dan nurani kemanusiaan. Melius est asipere quam facere ignorem. Lebih baik mengalami ketidakadilan daripada membuat ketidakadilan. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya menegaskan kembali posisi tim kami bahwa hukuman mati harus dihapuskan dalam perspektif hukum internasional. Berdasarkan data dari Amnesty International pada laporan 2024 saat ini, 68 negara masih menerapkan hukuman mati, termasuk Indonesia. 88 negara telah menghapuskan hukuman mati untuk semua kategori kejahatan. Satu negara menghapuskan hukuman mati hanya untuk kejahatan biasa dan mempertahankannya untuk kejahatan luar biasa seperti kejahatan perang. 30 negara lainnya telah melakukan moratorium, yaitu menangguhkan pelaksanaan hukuman mati. Fakta ini menunjukkan adanya tren global menuju penghapusan total hukuman mati. Dunia internasional menyadari bahwa hukuman mati tidak hanya tidak manusiawi, tetapi juga berpotensi melanggar prinsip dasar hak asasi manusia. Salah satu reaksi paling umum dari komunitas internasional terhadap negara yang masih menerapkan hukuman mati adalah tuntutan untuk menghapusnya. Alasannya jelas, hukuman mati tidak dapat dikoreksi jika terjadi kesalahan dalam proses peradilan. Banyak kasus menunjukkan bahwa vonis mati sering dijatuhkan berdasarkan pengakuan yang diperoleh melalui penyiksaan atau karena kualitas pendampingan hukum yang buruk. Selain itu, hukuman mati juga bersifat diskriminatif, lebih sering dijatuhkan kepada mereka yang berasal dari kelompok miskin, minoritas, atau individu dengan akses hukum terbatas. Amnesty International mencatat bahwa sebagian besar terpidana mati di Asia Tenggara berasal dari lapisan ekonomi menengah ke bawah yang bahkan tidak mampu menyewa pengacara profesional. Hukuman mati juga tidak terbukti efektif dalam mengurangi kejahatan. Sebaliknya, negara-negara yang telah menghapus hukuman mati justru menunjukkan penurunan tingkat kriminalitas. Contohnya, Kanada setelah menghapus hukuman mati pada tahun 1976, tingkat pembunuhan di Kanada pada tahun 2008 turun hingga 50% dibandingkan sebelum penghapusan. Data ini mempertegas bahwa tidak ada bukti empiris yang menunjukkan hukuman mati lebih efektif. Dari sisi diplomasi, penghapusan hukuman mati ini juga membawa manfaat besar. Negara yang menolak hukuman mati lebih mudah melakukan diplomasi kemanusiaan untuk membebaskan warganya yang terancam hukuman mati di luar negeri. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan kedua kami, dapat disimpulkan bahwa pidana mati mengasumsikan bahwa manusia tidak dapat berubah, padahal setiap manusia memiliki potensi untuk berubah dan memperbaiki diri. Pidana mati bersifat tidak
tidak dapat dikoreksi. Artinya, jika terjadi kesalahan dalam proses hukum, nyawa yang telah hilang tidak akan bisa dikembalikan. Ketiga, pidana mati menimbulkan penderitaan yang tidak perlu, bukan hanya bagi terpidana, tetapi juga bagi keluarga mereka yang menanggung trauma dan stigma sosial. Berdasarkan pasal 6 ICCPR dan resolusi Majelis Umum PBB nomor 62/149 tahun 2007, dunia internasional menyerukan moratorium global terhadap pelaksanaan hukuman mati sebagai langkah menuju penghapusan total. Oleh karena itu, kami berpandangan bahwa pidana mati bukanlah satu-satunya cara untuk menegakkan keadilan. Ada cara yang jauh lebih beradab, manusiawi, dan tetap melindungi masyarakat, yaitu pemenjaraan seumur hidup atau life imprisonment. Hukuman ini tetap menghukum pelaku, namun sekaligus memberikan kesempatan untuk bertobat dan merehabilitasi diri. Dewan Juri yang terhormat, hukum tanpa kemanusiaan hanyalah alat kekuasaan. Maka dengan penuh keyakinan kami menyatakan penghapusan hukuman mati adalah langkah moral, hukum, dan kemanusiaan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum internasional. Salam konstitusi. Dengan mempertimbangkan argumen-argumen ini, jelas bahwa penghapusan hukuman mati tidak hanya sejalan dengan komitmen internasional terhadap hak asasi manusia, tetapi juga akan memberikan dampak positif bagi struktur sosial kita. Mari kita beralih ke pendekatan yang lebih manusiawi dan rehabilitatif daripada menegakkan hukum dengan cara yang tidak dapat diubah. Sistem hukum yang berfokus pada rehabilitasi dan reintegrasi terbukti lebih efektif dalam mengurangi angka kejahatan demi terwujudnya kesejahteraan global. Dewan Juri yang terhormat, solusi atau kami berpandangan bahwa pidana mati bukan merupakan satu-satunya cara untuk melenyapkan penjahat dari masyarakat. Bahkan ada yang cara lebih beradab dan manusiawi, yaitu dengan pemenjaraan, yang mana pemenjaraan bukan saja lebih beradab ataupun manusiawi, melainkan juga memberikan kesempatan kepada si terpidana untuk rehabilitasi. Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan yang telah dipaparkan pembicara 1, 2, dan 3, bisa dilihat bukan pembicaralah yang mencari fakta, tetapi faktalah yang berbicara. Oleh karenanya, kami secara tegas, lugas, dan mantap menyatakan bahwa kami pro pada status quo perdebatan kita kali ini. Berarti tidak pakai